dengan korp diplomatik Bandungnya membangunlah setingkat pemerintahan kingdom yaitu UN. Ya, United Nation. Coba lihat di Google, kemudian di Wikipedia ada sana pemilihan presiden 2024. Ya, Lord disebutkan di sana dari 15 orang putra-putra terbaik. Ya, semuanya hampir pejabat. Ya, hanya Lord yang bukan pejabat di sini. Tadi pagi kaget saya pas lihat bangun itu kaget, makanya langsung saya angkat ke IG bahwa itu perlu ada klarifikasi dan Wikipedia maupun Google bertanggung jawab pada Lord. Hari ini aku seneng banget karena yang aku tunggu-tunggu udah datang ya. Nih aku kasih tahu cluenya. Dia ini adalah bapak perdamaian dunia. Tuh udah keren banget kan. Terus dia ini adalah pemangku bumi. Terus dia juga adalah pemimpin dunia tatanan baru. Luar biasa kan. Paket lengkap. Siapa lagi sih kalau bukan Lord Rangga. Tepuk tangan dong. Ura. Ya, untuk Rangga. Mantap. Oke, Lord, terima kasih. Terima kasih lo udah datang ke Dear Diary. Nungguinnya lama loh, schedule-nya padat. Yes. Dan Yaudah. terima kasih Lord bisa diundang di hadir sini ya. Mudah-mudahan ada hal sesuatu yang baru dan tolong bidik terus Apa nih yang dibidik? acara ini. Oke, supaya Ya, tentu diikuti dalam artian seluruh khususnya manusia di Indonesia ya, warga itu bisa menyimak pada proses perkembangan dari sisi menyambut dunia 3. Lu udah ngomongin bidik kita deg-degan ya dunia acara kenapa lagi ya kan? Tapi santai aja Pak Putri. Santai aja ya. Karena Lord ya memang begini keadaannya. So tadi dari Lord datang saya udah deg-degan banget nih di takut Lord ada bisa salah. menyesuaikan. Artinya saya bisa menyesuaikan tapi jangan takut kalau Lord ngomong biasanya kayak singa. Ngeri ya, agak jaga jarak kali ya ini. Ya, tapi kalau juga siap merekam bahasanya ya. Takut Tapi ya, Lord Dir. hatinya baik lembut, ya, Lord. iya kelihatan sih ya. Bersinar gitu kayaknya Amin. ya. Lord, aku sekarang mau nanya. Kenapa namanya Lord Rangga? Ada nggak sih kaitannya sama Rangga yang ada apa dengan cinta itu? Oh iya, ya ada nama Rangga itu adalah nama besar dari dewa seorang dewa Ra, ya. Nggak itu ilmu, jadi gemulung, jadi sesuatu yang besar. Jadi kalau nama Rangga mudah-mudahan bisa jadikan sesuatu orang yang besar. Dan persoalan tadi hubungannya tadi, ya kalau cintanya iyalah, tapi kaitan filmnya enggak. Gitu. Cintanya ya ada. Nama Lord Rangga ini kan muncul setelah heroiknya Lord pada dekade waktu tahun 2019. Lalu kemudian dari pihak-pihak rakyat khususnya di luar negeri dan di dalam lebih enak memanggil Lord Rangga. Karena Lord Rangga itu adalah seorang pangeran. Lah Lord dari kecil sudah jadi seorang pangeran, dari seorang raden. Ya, nama masih kecil ada saya. Raja. Yes. Jadi Lord Rangga lahir dari nama Raden Rangga Edi Raharjo RMH. RMH-nya itu adalah Raden Rangga Jati itu kakekku, Rangga Jati Mustafa Sarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati, ya, Nimas Rara Santang Siliwangi. Makanya Lord punya pangkat dan anak-anak Lord sampai sekarang pun ada pangkat RMH-nya itu. Itulah tradisi sebuah nama. Dan Lord adalah setelah besar dalam posisi menikah, Lord 25 tahun diberikan atas gelar nama besar sesuai dengan KTP sampai hari ini KTP-nya ya. Itu Ki Ageng Rangga Sasana. Ki Ageng Rangga Ki Ageng Rangga Sasana. Tapi Lord, aku kan suka cari tahu tentang Lord Rangga ya. Lahirnya tapi aku lihat di Wikipedia tuh di Myanmar Lord. Ya, itulah tadi berkaitan dengan persoalan sekarang. Ya. Kenapa tuh Lord? Makanya tadi saya juga laporkan itu Kapolri itu. Kenapa? Kaitan tebusan kepada Google dan Wikipedia. Kenapa bisa salah gitu ya? Kebangsaannya Myanmar dan itu adalah merupakan fitnah ya. Apalagi di sana tadi pagi kaget saya pas lihat bangun tidur kaget, makanya langsung saya angkat ke IG bahwa itu perlu ada klarifikasi dan Wikipedia maupun Google bertanggung jawab pada Lord. Kok bisa ya Lord? Ya emang lahirnya sebenarnya di mana Lord? Ya lahir di Brebes. Ya. Brebes itu wilayah bagian jauh banget ya sebenarnya sama Myanmar ya Lord ya. Kok bisa ditulis di situ ya? Itulah sekarang adalah perang sistem bahasanya. Ya mereka sah-sah saja membangun sesuatu tapi janganlah membuat fitnah-fitnah yang tidak manfaat seperti itu. Apalagi kan emang benar-benar Lord lahir di Indonesia ya di Brebes ya. Apalagi, terus di Wikipedia itu Lord ada loh tulisan kalau Lord adalah ketua PKI. Ya itu apalagi
Sekarang Fitnah ramenya banget ya? PKI dan sebagainya ya dibicarakan jauh sebelumnya kemarin di televisi sebelumnya ya. Lord terangkan bahwa Lord lahir aja tahun 1967. Gerakan PKI tahun 1967, 65 ya, 1965. Dan perkara berkaitan PKI sekarang memang Lord memberikan satu saran, tidak perlu ditakuti lagi. Makanya posisi sekarang Panglima Tinggi sekarang misalkan dari keturunan PKI bisa masuk TNI, kan mereka itu bukan selaku PKI-nya, mereka keturunan anak bangsa yang bisa diarahkan pada sisi lebih baik. Jadi tidak perlu ditakutkan karena apa? Indonesia sudah teruji bahwa menggunakan atas Pancasila, jangan cuma dibaca, digunakan. Itu otomatis PKI itu tidak ada. Jadi nggak perlu takutin lagi dan jangan lagi dengan isu-isu yang murahan begitulah. Karena persoalan kaitannya PKI ini sudah tidak ada. Kalau generasi muda sendiri emang harus ngapain, Lord? Maksudnya punya pikiran yang terbuka seperti apa nih untuk punya satu tujuan, satu misi? Ya harus. Pemuda ini bakal tua, satu. Jadi kalau kesempatan sekarang adalah ada peluang pada posisi dunia 3 yang kita masuki awal ya, pada posisi dari tahun kemarin kita masuki tahun 2020. Kita sebenarnya sudah memasuki ini justru dalam pembaruan sistem tatanan dunia baru, kita harus ambil kesempatan karena banyak persoalan-persoalan yang harus kita ambil. Antara lain, kecintaan atas nasionalisme kepada generasi muda segera tanamkan dirinya. Jangan abaikan atau cuek bebek terhadap bangsa ini. Oke, berarti kecintaannya harus ditambah lagi ya sebagai generasi karena itu berarti mencintai atas dirinya dan keluarganya, mencintai atas saudaranya. Oke, Lord, nih sebelum kita panjangkan ngobrol, tadi kan Lord berapa kali menyinggung tentang dunia 3. Nah, aku kan generasi muda nih, anggap aja walaupun udah tua ya. Emang apa sih Lord dunia 3 itu, bisa nggak sih dijelasin? Karena aku sendiri belum paham Lord. Dunia 3 sebenarnya adalah proses perjanjian setelah adanya Perang Dunia Kedua yang diawali dari terhitung pada proses terhitung 15 Agustus 1945. Itu adalah tahun pada proses perbatasan sebagai hitungan bahwa itu dimulainya untuk melakukan mengakhiri Perang Dunia Kedua, tetapi mengawali membangun Perang Dunia Kedua, makanya dibuatlah sebuah sistem kesepakatan dunia saat itu dengan korps diplomatik Bandungnya, membangunlah setingkat pemerintahan kingdom, yaitu UN. Ya, United Nation. Dengan waktu kingdom itu dengan berlaku 75 tahun. 75 tahun berjalan, kingdom ini dalam artian bentuk membangun sebuah sistem. Karena sistem pemerintahan itu adalah bersistem dengan piramida. Piramida dari ujung strategis, middle strategis, teknis. Jadi UN saat ini adalah apapun keadaannya harus bertanggung jawab selama 75 tahun. Selama 75 tahun ke depan atau terhitung dari terakhir? Iya, terakhir kemarin. Mereka harusnya memberikan pertanggungjawaban. Maka kemarin Lord juga sudah peringatkan kepada UN tanggung jawab dari perhitungan tugas 75 tahun. Begitupun kepada proses tata usaha dunia, yaitu Vatikan yang selama ini memberikan satu tugas kemarin. Lah pada tanggal 24 Oktober tahun 2020 itu berakhir. Pada proses keadaan. 2020 kemarin tuh udah berakhir. Berakhir pada sistem. Lord, aku agak ngulik sedikit tentang kepribadian lo, kayak maksudnya kayak lebih mendalam lagi nih. Sebenarnya dari kapan sih Lord itu suka banget nih atau tertarik tentang tatanan dunia? Sebenarnya kalau Lord tertarik pada proses kesiapannya karena memang diciptakan ya keinginan pada proses meneruskan titik perjuangan dari kakek buyut saya ke sana. Disiapkan dari kecil ke Lord bagaimana menjadi sebuah pemimpin, seorang pemimpin. Berarti emang udah dari kecil dari kecil sudah dididik bagaimana ngangon bebek, melihara kambing. Itu adalah satu bentuk pelajaran buat si anak ini pada saat itu ayahnya itu untuk melakukan satu pendidikan. Lah berkaitan mulai pendidikan kaitan pelaksanaan sekalipun saya berangkat dari pendidikan sekolah pertanian pembangunan, ya, tapi mempelajari tentang dunia tata negara. Lord setelah itu fokus memang belajar berkaitan tata negara. Itu tahun berapa? Tata negara itu saya mulai dengan tahun 87 sudah. 1987 udah fokus mempelajari tentang ilmu tatanan negara. Ilmu tata negara itu subsistemnya banyak ya. Ada ilmu hukum tata negara, ada ilmu ekonomi kaitan dengan negara dan sebagainya. Itu semua Lord pelajari? Pelajari dari sistem politik maupun dari bawahnya, ada sistem-sistem di bawahnya, sistem politik ekonomi, politik agama, politik pertahanan keamanan, politik budaya, kemudian politik teknologi, kemanusiaan dan kependudukan,
Karena ini menyangkut bersistem. Ya. Iya. Jadi Lord, makanya Lord bisa apa? Juga di sana agama, di sana ada titik spiritual ya. Orang tidak cukup hanya belajar di buku, makanya Lord selalu sampai hari ini pun membuka sisi hati dan matanya dan pikirannya kepada ilmu dari siapapun. Termasuk dari Putri, Lord juga bisa menerima. Ini Lord turunin untuk anak cucu. Lord pasti turunkan. Kita pelajarin sama-sama tentang ya, kesemuanya ilmu. Ilmu tatanan ini adalah menyangkut sisi kehidupan. Maka politik jangan diambil persoalan taktik. Ya, politik kalau kita belajar pada barat sebagai taktik. Padahal politik itu ilmu tatanan kehidupan manusia dalam bernegara dalam rangka mengabdi kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Jangan dibikin taktik ya. Jadi kalau taktik akhirnya ada pembunuhan, ada kejahatan, itu bukan politik. Apa itu namanya, Lord? Itu adalah pelanggaran norma dari politik. Sorry kalau saya ngomong gini. Iya, nggak apa-apa. Tapi paling saya lama mundur aja nih. Lord, waktu itu kan sempat ya Lord ya, kontroversial nih ya kan, nama Lord tiba-tiba boom, viral ya kan. Itu gimana perasaan anak cucunya? Pasti kan kesel dong, aduh bapak gue dibully nih, banyak hatersnya nih, sampai sekarang mungkin masih ada kan. Gimana keluarga menyikapinya, Lord? Saya kira kalau keluarga udah disiapkan, mereka juga bagi anak-anak Lord ya, dari keluarga dalam artian posisi sudah menyiapkan Lord memang untuk disiapkan sebagai pemimpin. Jadi bisa nerima tetap, sekalipun mereka anak-anak juga sempat ada terjadi korban bulian karena saking bencinya kepada mereka ya, yang nggak suka sama saya sehingga anak yang jadi sasaran. Itu hal biasa. Dalam persoalan ini Lord juga sudah terima dalam artian apa ya, bahwa Lord juga tidak dendam. Mereka karena mungkin belum kenal siapa diri Lord sebenarnya. Makanya kalau misalkan dengan kondisi saat ini, ya sangat sedikit lah yang istilahnya masih di pihak keangkuhannya dia atau kegilaannya dia. Yang gila sebenarnya mereka sendiri yang menyatakan gila ya. Ya, jadi kalau dia mentertawakan pada posisi informasi yang disampaikan tentang kebenaran Lord ataupun pencarian dalam kebenaran Lord, artinya mereka sendiri yang mentertawakan dirinya. Artinya Lord sudah nggak ada masalah dalam proses keadaannya, silakan menjadi hak mereka untuk melakukan sebuah keputusan dirinya. Tapi pesan Lord adalah jangan pernah melawan atas kebenaran atau kepada orang-orang yang menyampaikan tentang kebenaran itu atau mencari kebenaran itu. Kalau perkara nyari itu kebenaran, dan itu harus dipakai oleh generasi kita, bukan hanya anak cucu Lord, tetapi semua anak bangsa. Dalam hal ini juga kondisi seperti kedepannya. Maka Indonesia ini karena dibekali dengan proses keberadaan leluhur kita yang luhur dan betul-betul berbudi pekerti tinggi ya. Kemudian juga menjadikan satu bangsa yang besar. Indonesia yang ambil dari kata ini Soenda. Ini Soenda. Iya. Artinya? Indonesia dirangkai. Ini Soenda. Makanya teritorialnya dibuat daripada proses NKRI saat itu. Bukan dari NKRI sebelum ada keluar ada istilah NKRI. RIS adalah disebutnya adalah ini Sunda diubah pada proses dari kejadian anak generasi muda di 28 ya, 1928. Ini Soenda, ulama tadi dibahas jadi Indonesia. Teritorialnya yang dimaksud adalah negara NKRI saat ini ada dari sumber dari Sunda besar, Sunda kecil. Nggak bisa dialah. Nah Lord, kan ada beberapa statementnya Lord beberapa tahun yang lalu yang akhirnya terbukti ya kan? Itu gimana perasaan Lord sendiri? Kalau Lord kan sudah tahu bahwa itu bakal terbukti. Karena yang disampaikan Lord adalah tadi kebenaran. Bisa tahu itu akan terjadi beberapa tahun? Ya pasti kalau kebenaran apapun keadaannya, dalam persoalan kebenaran apapun, ya itu pasti muncul. Mau diinjek, mau diapain, mau diapa, kebenaran pasti bakal muncul. Makanya Lord berpesan dengan semua pihak generasi kita sekarang. Berbuatlah kebenaran dimanapun, kebenaran dengan siapapun, dan dalam keadaan apapun. Kebenaran, jangan takut menyampaikan kebenaran. Aku mau flashback sedikit, tapi ini sebenarnya ceritanya nggak enak ya. Jadi kan sempat Lord itu masuk ke jeruji besi. Yes. Selama berapa lama lo? Ya, jeruji besi dengan keputusan 2 tahun. 2 tahun. Kemudian dilaksanakan karena teman saya itu waktu itu mengajukan banding, sehingga seharusnya 1 tahun dilaksanakan, akhirnya nambah 3 bulan. Jadi dalam 15 bulan Lord keluar. Itu gimana Lord rasanya pada saat itu di penjara? Padahal Lord cuman berbicara atas dasar kebenaran. Menyampaikan kebenaran dan mencari kebenaran. Nggak apa-apa tuh Lord? Itu nggak apa-apa, dan itu pada saat itu
Kan yang dipermasalahan adalah informasi yang diunggah dari seseorang. Orangnya ada, bukan lot. Kemudian berita itu juga dilakukan pada dekade waktu tahun 2017. Sedangkan lot adalah gabung pada proses keberadaan ke SE1 itu ya, Sunda Empire itu adalah 2019. Berarti lot belum tergabung waktu Belum tergabung info itu. Akhirnya ya sudahlah, keadaan itu membuat kumlot lot makin kuat untuk perjuangan lot dan perjuangan lot untuk kemanusiaan maupun perdamaian dunia. Saya kira soal penjara juga adalah berkaitan yang mungkin pada proses ini lot juga udah terima ya. Toh kita ada yang patut kita contoh, satu contoh adalah founder kita ya, Bung Karno, yang lot sekarang orang menyatakan bahwa lot adalah penyambung lidahnya Bung Karno. Itu para tokoh mengatakan begitu, tokoh nasionalis. Komlotnya juga dari sana, dari LP Bance ya. Nah kebetulan lot juga mengikuti pada proses itu, dan tapi ini merupakan bagian yang tentu bahwa untuk ke depan, makanya lot teriak tetap pada satu keputusan saat itu bagaimana tentang saat masih di dalam pengadilan nih, waktu itu putusan ketok pun masih di dalam, sudah diserbu pers. Lot mengatakan bahwa ini tetap kita akan menghadapi proses dunia 3 dan pada proses ini adalah terjadilah ini. Dan baru sempat kemarin ya, dan sampai sekarang masih viral ya, bahwa itu terjadi. Dan lot juga tetap sampaikan bahwa hukum undang-undang dimanapun patut harus kita ditinjau ulang, karena belum mencapai pada sila kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti lot ada perasaan kecewa sama hukum yang ada di negara kita? Saya tidak kecewa, tetapi lot menginginkan sebagai anak bangsa juga bahwa untuk perbaikan sebuah hukum yang mencapai pada sila kita ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lot memberikan justru apresiasi. Bagaimana pada proses DPR misalnya, atau yang pada posisi yang berkesempatan itu untuk melakukan satu bentuk tinjau kembali dalam artian sudahkah sesuai dengan tujuan kita, yaitu di Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, atau justru bagaimana? Saya kira hak kita semua, Putri juga boleh ya, dan harus, jangan karena cewek lalu kemudian gua mah diem aja dah. Yang penting maaf ya, bisa makan, bisa ini dan bisa dandan, jangan. Dan ini adalah merupakan bagian bela bangsa, bela negara dan bela bumi bersama, itu adalah merupakan kewajiban kita semua. Itu waktu di dalam penjara lot, dalam kurun waktu 15 bulan itu lot ngapain aja? Ya, lot menyesuaikan sebagai orang yang diciptakan terutama dari kaitan bagaimana seorang pemimpin ya tetap bisa dipimpin. Lot ikuti aturan-aturan di sana dan tetap lot juga simak dalam proses keberadaan di sana. Ternyata orang yang di penjara itu bukan orang yang semua salah. Menurut hakikat ya. Kalau menurut hukum pengadilan berarti bersalah. Tapi hakikat berarti hak diri Tuhan. Itu ternyata tidak semua bersalah. Dan mereka adalah orang-orang yang juga sebenarnya adalah proses kebaikan, karena ada proses penjaraan dan sebagainya karena hal tidak sengaja dan sebagainya. Dan saya mengajak pada khususnya keluarga dari antara mereka yang terpenjara pun maupun bahwa saatnya mereka akan kembalilah pada proses keberadaan perbuatan yang lebih baik untuk bagaimana bisa menyesuaikan aturan-aturan yang ada dan hidup lebih baik. Gitu. Ada kesan yang nggak bisa lupa nggak Lord? Apa nih waktu di dalam penjara sana yang sampai sekarang Lord masih ingat? Saat saya di dalam tetap tidak diam. Bagaimana untuk membangun sebuah kekuatan Lord ya khususnya. Gimana tuh Lord? Ketelah langkah-langkah dalam artian setelah duluan. Nah, ini artinya bagaimana dalam artian langkah-langkah dalam wujudkan merancang dalam artian bagaimana, terutama kalau memang kita hidup adalah sebuah perjuangan. Maka lo tidak pernah putus. Perjuangan di mana? Ya, perkara soal Sunda Empire kan sudah tidak ada ya. Tapi nilai kekuatan kejuangan lo sebagai untuk ikut serta membela bangsa ya, bela negara ini dan bela bumi ini dalam artian mewujudkan kesejahteraan manusia sejagat itu tadi, perdamaian dunia juga. Lo akhirnya tetap dilaksanakan sebagai orang konsekuen. Tapi dari keluar penjara ada langkah-langkah yang Lord rem nggak? Maksudnya kayak gue nggak boleh ngelakuin ini nih supaya tidak terjadi lagi, atau ya udah jalanin aja selama ini berada di jalan yang benar? Iya, kalau jalan pada proses ini pasti ya lebih baik kan saya bilang. Setiap orang yang dilakukan dari sana harus lebih baik. Tentu Lord juga justru malah melihat kacamata dari semua unsur kacamata. Sekarang dalam artian dan menyiapkan untuk strategi yang dalam artian proses keberadaan Lord sekarang. Makanya sekarang ya boleh dikata bilang, coba lihat di Google kemudian di Wikipedia ada sana pemilihan presiden 2024 ya. Lord disebutkan di sana dari 15 orang putra-putra terbaik ya, semuanya hampir pejabat
Ya, hanya Lord yang bukan pejabat. Bener tapi di itu sini. beritanya. Itu ada, dibuka aja di Google. Enggak, itu. maksudnya bener nggak Lord Ya. akan mencalonkan diri di 2024? Lord sudah sampaikan bahwa itu kesiapan sudah lahir batin untuk maju ke Capres 2024. Berarti Itu adalah merupakan bagian yang memang juga dan semuanya teknis mengakui pada proses kepada konstitusional. Partainya apa tuh Lord? Ya silakan konstitusional nanti partai yang Ini. mengusung kita, ya dalam artian pada situ. Karena sekarang rakyat adalah merupakan panggilan Ibu Pertiwi rakyat menggerakkan itu ya sah-sah saja siapapun presidennya itu Lord akan juga. Berarti yang penting Lord udah punya kesiapan lahir dan batin. Kesiapan dan lahir. Tapi dari hati nih Lord pengennya sama partai apa nih di Pinangnya? Kalau ya partai yang berkuasa tentunya saat ini ya itu aja. Jadi karena itu konstitusional. Kalau PDI. Ya kalau PDIP kan memang rumah Lord dari dulu dalam artian dari setelah tahun 1999. Tapi persoalannya kembali kita juga putusan PDIP apakah cukup dengan PDIP kan juga tidak. Tentu adalah mereka juga bergandeng dengan yang lain. Artinya bahwa proses keberadaan ini kita Lord serahkan kepada konstitusional. Yang penting tadi itu Ya, ya diri ya. udah siap. Iya, ya jadi kan? yang penting udah siap bahwa keberadaan saat ini karena ada sesuatu yang maha rahasia sebenarnya. Di dalam proses 2024 apabila itu lewat dari kesempatan bahwa Indonesia menemukan atas sebuah pemimpin yang tepat, itu adalah berarti persoalan dunia. Kelar. Apa? Kalau nggak tepat ya Masih. abur-aburan lagi kan gitu. Kalau tepat insya Allah solusi tatanan dunia akan bisa beres. Karena kunci Indonesia menyelesaikan ke sana. Kenapa? Belum tentu mereka tahu juga. Proses keberadaan pengesahan atas tanah, ya, air kita ini yang dimaksud atas Nusantara, semua dijadikan hak kemerdekaan de jure negara-negara di luar. Saat ini harus selesaikan. Makanya lo selalu bilang seperti itu, bahwa Indonesia punya kekuatan itu. Makanya lo bilang dan sangat marah kepada mereka-mereka yang negara-negara menghasilkan nuklir, ya kan, membuat senjata menghasilkan pemusnahan manusia. Lord sekarang justru malah menuntut akhirnya kepada UN saat ini. Kenapa mereka izinkan? Itu mereka sudah melakukan kejahatan perang. Namanya sudah merencana. Walaupun itu belum diledakkan nuklirnya ya, tapi senjata pun yang lain-lain juga harus diselesaikan. Pokoknya kita adalah stop war, stop perang, dan stop konflik. Maka jangan kita bangun konflik apapun. Antara putri dengan Lord, atau putri dengan suami, ataupun di rumah, atau tetangga. Jangan bangun konflik. Karena konflik itu dari berangkat bisa menjadikan satu perang. Dan perang sekarang, udah ingatkan Lord, sebagai tahun 2019 Lord itu mengumumkan berlakunya the world revolution system. Lord selaku pemimpin besar revolusi sistem dunia, udah sampaikan bahwa masukin nanti dunia 3, tidak boleh negara pun atau pemerintahan manapun di dunia untuk melakukan perang senjata. Udah Lord ingatkan dari tahun 2019, tanggal 20 Juli tahun 2019. Oh my God!